Halo, kenalkan saya Junaid John dari Hybrid CX-10 dengan channel YouTube Muhammad Sidik. Di sini saya akan menerangkan tentang power stabilizer atau stabilizer aki mobil dan motor. Dimana banyak yang kemarin udah saya buat video kemarin tentang pro dan kontra fungsi dan kegunaan dari stabilizer ini. Di sini saya akan melanjutkan tipe dan jenis. Jadi stabilizer aki itu nggak semua stabilizer aki bisa digunakan di semua mobil. Jadi ada stabilizer aki tertentu yang nggak bisa, nggak mampu untuk membackup mobil yang lebih besar atau daya mampunya dia. Banyak macam ragam di pasaran tentang stabilizer aki nih, dari yang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan dan puluhan juta. Yang melebihin yang nggak masuk akal lah gitu. Kalau dibongkar, kalau orang yang ngerti elektronik gitu dibongkar harganya bisa selangit, apanya juga saya juga nggak tahu ya. Dan ada yang mengklaim, ada merek-merek tertentu yang mengklaim stabilizer dia bisa buat semua jenis mobil gitu loh. Dari mulai sisi kecil sampai sisi gede, terus bensin dan solar gitu. Jadi kita udah uji semua. Dari hasil pengujian ya ternyata ada ketidakmampuan gitu loh, ketidakmampuan suatu alat itu kepada satu jenis mobil tertentu gitu. Jadinya kayak ini ya, stabilizer power regulator ini keluaran dari hybrid CX-10 semuanya keluaran hybrid CX-10. Seperti saya dapetin satu merek yang kapasitasnya sangat kecil. Jadi dalam sini tuh ada kapasitas, kayak kapasitor tuh memiliki kapasitas tertentu yang membackup putaran mesin itu menjadi enteng, aki, apa segala macamnya itu. Jadi saya dapat satu merek, saya bongkar dan diklaim. Itu juga saya aneh gitu. Dia klaim untuk semua mobil, untuk semua jenis mobil gitu ya. Dia mengklaim untuk semua jenis mobil dan rangkaiannya cuma kecil gitu loh. Terus saya bongkar, saya lihat ini sama. Rangkaiannya kapasitas. Jadi dalam stabilizer itu ada kapasitasnya sama saya dengan kapasitas untuk motor gitu loh, untuk motor 1000 sampai 500 cc. Tapi dia mengklaim bahwa stabilizer dia itu bisa untuk semua mobil bensin dan diesel atau solar. Jadi saya aneh apa ngepek. Oke, itu terserah asumsi mereka ya. Jadi saya akan menerangkan untuk hybrid CX-10 tipe-tipe dan ragamnya, fungsi dan untuk apa aja sih, kenapa sih harus banyak tipe kan begitu. Kenapa nggak bikin satu tipe gitu loh. Bikin satu tipe untuk semua mobil bisa, kita bisa bikin satu tipe untuk semua mobil. Tapi nanti kayaknya ini nih X Rubicon ini bisa untuk mobil jelek, mobil mahal, bensin, solar dan semuanya bisa gitu loh. Sampai 1000 sampai 10.000 cc bisa gitu loh. Tapi nanti ada ketidakmampuan tidak ada kemampuan daya beli masyarakat, dia pingin stabilizer tapi dengan harga yang nggak terjangkau dia gitu kan saya. Jadi kita keluarin jadi mobilnya apa, misal mobilnya kecil apa, kita keluarin yang kecil gitu loh. Oke, saya akan menerangin satu-satu. Di sini ada 3 kelompok sebenarnya dan nanti dibagi-bagi lagi. Yang utama dalam hybrid CX-10 di sini ada power regulator, namanya power regulator yang dulu gen 1, yang sekarang gen 2 udah agak mending. Kalau gen 1 itu dulu kita ciptakan hanya untuk mesin bensin 1000 sampai 1300 cc. Dan itu kita keluarkan gen 2-nya. Ini 1000 sampai 1800 cc tapi diutamakan bensin. Kenapa diutamakan bensin? Karena ini memiliki kapasitas yang tidak begitu besar. Kalau untuk mobil solar itu harus memiliki kapasitas yang besar. Dari pengujian seperti mobil Panther, mobil Fortuner, untuk power regulator ini nggak ngepek, cenderung tidak ngepek. Tapi ada yang bisa ngepek sedikit
tapi cenderung tidak ngepek. Makanya di power regulator ini kita hanya untuk bensin sampai 1800 cc. Kalau bisa 1300 sampai 1500 penggunaannya gitu. Jangan sampai 1000 atau 2000, itu udah nggak bisa kayak Innova apa kayak gini, kurang bagus, kurang ngepek. Nah, ini harganya kan relatif murah. Jadinya kita keluarkan yang murah. Kita sayang nanti ada orang yang pengen pakai gitu kalau kita pakai yang mahal. Kalau dia mampu pakai ini 1000 cc atau 1200 cc, dia mampu pakai Rubicon, lebih bagus gitu loh. Itu keterangannya. Jadi di sini adalah ada min plus, di sini kan ada min plusnya. Min plus, tinggal min plus gitu ya. Masuk ke akinya plus min tag, terusnya di baut. Ada baut. Ini sebenarnya baut buat nempel ke body, pakai bracket, tempel plug gitu ya jadi. Jadi. Nah, itulah fungsi power regulator ini ya, ingat ya. Sekarang power regulator ini adalah untuk mesin bensin, hanya mesin bensin 1000 sampai atau 800 cc bisa boleh, atau motor moge yang gede yang 750 cc, nah itu bisa 500 ke atas bisa pakai ini juga gitu loh. Sampai 1800 bensin diutamakan gitu. Inilah dia menggunakan power regulator Gen 2. Oke. Terus naik lagi ke tingkatnya yaitu Pro. Kita ada juga kayak di marketplace kita pernah jual itu hybrid CX10. Hybrid CX10 Pro itu benar. Sorry, kirain salah. Hybrid CX10 Pro, hybrid CX10 biasa itu sama seperti power regulator, tapi udah nggak keluar. Jadi hybrid CX10 Pro ini di atas dari power regulator ini, ya. Jadi di rangkaian ini, dalam rangkaian ini terdapat rangkaian ini. Jadi rangkaian ini ditingkatkan, kapasitas ditambah, spare part ditambah, rangkaian ditambah, terciptalah hybrid CX10 Pro. Dengan bodi yang kotak, power ada 3, ada lampu indikator. Terus fungsinya, hybrid CX10 Pro ini itu bisa 1000 sampai 3500 cc bensin dan diesel sampai ya. Tapi dalam penggunaannya kalau bisa sekitar 2500 atau 2000 cc, dari 1000 sampai 2500 gitu loh. Karena dia bisa bensin dan solar, karena dia udah memiliki kapasitas yang lebih besar daripada power regulator tadi. Jadi bisa dipakainya. Kenapa ada 3 gitu loh. 3 ini adalah plus yang sendiri ya, yang sendiri yang merah plus, yang bawah min, yang 2 ini min, yang atasnya grounding. Kenapa sih harus ada grounding kan gitu? Ya, karena grounding ini adalah penambahan dari untuk mobil itu sendiri. Jadi di mobil itu min aki itu kan jadiin grounding. Kadang-kadang dalam mobil atau mobil yang udah tua itu groundingnya bermasalah gitu. Kenapa mobil tua bermasalah grounding? Karena grounding itu diambil dari bodi-bodi mobil yang saling bersambung-sambungan, disambung oleh baut. Biasanya pakai baut-baut, nyambungan mobil itu pakai baut-baut ya. Selain bodi yang luar itu pakai las, kalau mobil dalamnya itu dia pakai baut-baut. Nah, karena udah tua itu sambungannya udah mulai terganggu. Nah, itulah maka ditambahin grounding lagi. Kabel grounding. Di mana kabel grounding kalau mobil udah tua, kabel grounding itu suka bermasalah, yang jarang diketahui oleh orang umum. Jadi yang diutamakan kadang-kadang stromnya, positifnya aja, kabel minnya, kabel groundingnya nggak dihiraukan. Padahal kabel grounding atau kabel minnya itu sama pentingnya, sama seperti kabel plus itu loh. Kalau kabel grounding bermasalah, itu bisa bermasalah semuanya, dijamin bermasalah. Kalau kabel minnya dilepas ke grounding, karena di kabel grounding itu pengapian mengambil dari grounding di mesin itu ya. Jadi ada grounding mesin, grounding body, grounding dalam lagi, dashboard, itu semuanya ada grounding. Elektronik di dalam mobil, di dalam kabin itu rata-rata mengambil body, ngambil min dari grounding. Jadi ada suatu pusat namanya grounding center di dalam dashboard itu mengambil min dari itu semua. Kalau groundingnya bermasalah, bisa menghambatkan panas, tegangannya turun, kinerja menjadi bermasalah. Nah, di sini ditambah grounding maksudnya
Min sama grounding ini adalah sebenarnya kabelnya dalamnya satu sama nyatu gitu loh. Jadi yang ini buat min, yang ini buat grounding. Artinya biar min ke groundingnya itu menjadi lebih besar gitu loh. Makanya ada tambahan lagi kan, ada tambahan kabel grounding khusus, kabel sampai 5 ke sini, ke alternator, ke body, ke dashboard, ke segala ke deksel. Nah, itu adalah fungsinya untuk supaya kabel grounding, supaya groundingnya itu menjadi bagus. Sebenarnya grounding sama min itu sama gitu, tapi kita kan nggak bisa. Min di aki itu kan cuma segede gini gitu loh. Gimana supaya bisa besar sampai ke body-body? Yaitu dengan menggunakan kabel-kabel itu gitu. Terus ini ada lampu indikator. Indikator ini sebenarnya buat melihat kapasitasnya masih nyala apa enggak gitu alat ini. Kalau dia nyala bagus, berarti masih bagus. Kalau dia udah putus, udah soak, udah apa, dia mati atau redup atau kedip-kedip. Nah, kalau kedip-kedip itu berarti ada masalah. Di situnya ada tegangannya ngaco. Itu dia menimbulkan kedip-kedip gitu. Kalau dia nyala terang, masih nyala normal, itu berarti alat ini masih berfungsi dengan bagus. Gitu, oke. Ini adalah hybrid CX10 Pro untuk mesin bensin dan diesel 1000 sampai 3500 cc, itu penggunaannya. Jadi kalau ini nggak bisa dipakai ke mesin solar, tapi ini bisa, tapi sampai 3500 cc. Lebih baik digunakan maksimal 2500 cc untuk Innova, itu bisa. Nah, terus ada lagi mesin yang 3500 ke atas, 4000 seperti apa namanya Land Cruiser ya atau hardtop ya. Ini udah nggak bisa gitu, jangan dipaksakan. Walaupun dia bisa solar, tapi nggak bisa dipaksakan untuk mesin yang lebih tinggi lagi. Maka keluarlah hybrid CX10 Gold atau X Rubicon. Hybrid CX10 Gold itu adalah sebenarnya sama seperti ini, tapi dia punya versi yang lebih di bawahnya. Kalau hybrid CX10 Gold itu warnanya kuning, anti rendaman, sama ini juga bisa direndam air gitu, dia nggak bakalan konslet. Kalau ini anti air, susah air masuk, tapi kalau direndam dia bisa masuk air. Kalau ini nggak bisa gitu loh. Ini adalah hybrid, inilah X Rubicon, keluaran dari hybrid CX10 Pro juga. Ini hybrid CX10. Tapi memiliki kapasitas yang paling besar. Dia bisa sampai, sebenarnya nggak paling besar, maaf, 12 untuk yang 12 volt, ini yang paling besar. Untuk yang truk kita ada lagi yang kapasitasnya bisa sampai 25.000 cc. Tapi untuk yang mobil-mobil umum, ini adalah kapasitas paling besar, bisa sampai 10.000 cc bensin dan diesel. Dan ini biasanya kita pergunakan untuk mobil-mobil balap. Kemarin kita ikut balapan di Cikarang, itu kita masuk mobil Mas pakai ini ya, dengan mobil Soluna kita masuk ke 16 dari 500 peserta dan kita masuk ke Sentulnya. Terus ini X Rubicon, keluaran dari hybrid CX10 juga. Bisa bensin dan diesel sampai 10.000 cc, memiliki kabelnya kenapa beda gitu loh. Nah, kita memiliki kabel yang lebih bagus, lebih kualitas, itu 99,9 tembaga murni. Ya. Jadi di sini nih ada selongsongnya lagi yang tahan panas. Kalau ini kan kabel langsung nih. Kalau ini kita udah ketekat si kabel, selongsongnya lagi dan kita selongsongin dengan tahan panas dengan ampere yang lebih besar. Jadi kalau ini mungkin ini bisa 100, 75 sampai 100 ampere. Kalau ini bisa 75 sampai 200 ampere karena dia memiliki tembaga murni ya. Jadi jangan dilihat besar kecilnya kabel. Memang kalau menentukan ampere itu lihat besar. Makin besar kabel itu semakin ampere semakin besar. Tapi dilihat juga kualitas kabel gitu loh. Ada yang kabel zaman-zaman sekarang lagi tuh kabelnya apalagi yang keluaran Cina yang murah-murah, ada yang kabelnya dari kaleng aluminium gitu loh. Jadi bukan tembaga. Sebenarnya penghantar yang paling bagus itu adalah platina, emas, ya kan, tembaga gitu. Karena tembaga yang paling murah bergunakan tembaga. Ada lagi yang lebih murah lagi, aluminium, tapi memiliki resistan ya, tahanan itu yang lebih besar. Jadi kabel yang paling bagus adalah kabel yang memiliki resistansi yang sangat kecil, 0,00 berapa ohm gitulah. Itu jadi arusnya itu nggak terhambat, lurus gitu kenceng. Kalau dia terlalu banyak resistansi tinggi, seperti bahan-bahan yang pengandungnya adalah bahan-bahan yang punya resisten tinggi, itu kabelnya gampang panas, terus gampang
korosi, kapuran gitu ya, apalagi dapat dengan setrum yang keras. Jadi dalam setrum itu nggak melulu setrum itu ya setrum gitu ya. Kalau dunia listrik, kalau bengkel-bengkel biasa ngeliat setrum itu ya setrum gitu, ada 12 volt ya udah itu setrum. Dia nggak tahu bahwa dalam setrum itu ada frekuensi mengandung banyak, ada 4 atau 5 frekuensi di dalam satu setrum. Jadi dalam satu kabel ini itu ada 5 frekuensi yang mengalir dalam sini. Ada frekuensi yang jahatnya juga gitu loh. Frekuensi murninya ada, frekuensi pembawa tegangan sendiri, frekuensi pembawa ampere, ada gelombangnya lagi. Ada frekuensi yang jahat, yang rusak kabel, itulah, rusak aki, rusak kabel itu ya kalau diukur seperti jarum-jarum gitu. Nah, alat ini bisa mereduksi frekuensi yang jahat tadi. Jadi yang jarum-jarum tadi nanti saya lihatin di komputer ada, bisa di press. Jadi murni gitu loh yang keluar. Jadi dari aki, kenapa sih dia bisa menstabilkan gitu loh? Dari aki ini masuk ke sini. Terus dia keluarin lagi gitu loh. Jadi disedot dulu sama dia keluarin lagi gitu loh. Jadi setelah disap dikeluarin lagi, dimuntahkan dengan yang jernih gitu loh. Ini stabilisator aja fungsinya begitu. Terus dia memiliki frekuensi tertentu. Jadi di sini ada bahan-bahan sama seperti ini juga. Ada bahan-bahan yang mereduksi frekuensi tertentu dan membangkitkan frekuensi tertentu. Jadi kalau ada stabilizer besar aki yang hanya menggunakan 2 komponen, ya komponen doang terus tempelin gitu, itu terus dia bilang bisa meningkatkan ini, meningkatkan itu saya jadi bingung juga gitu ya. Karena dalam satu mobil itu banyak, ada frekuensi tinggi, frekuensi rendah, yang itu harus frekuensi menengah, yang itu masing-masing frekuensi itu diwakili. Stabilizer yang bagus adalah minimal memiliki 4 atau 5 komponen yang bisa mereduksi. Yang tadi frekuensi yang 5 tadi itu, yang aki yang 5 tadi itu, itulah yang bisa mereduksi masing-masing di sini. Jadi frekuensi yang 5 tadi dalam satu kabel itu ada 5 frekuensi yang mengalir. Nah, alat ini harus bisa mengcover itu. Jadi kalau ada yang frekuensi yang jahat, jadi ada komponen yang mana yang bisa mereduksi dia gitu. Ada komponen yang berisik, distorsi, apa komponen mana yang bisa mereduksi dia. Nah, itulah alat stabilizer itu yang bagus gitu loh. Jangan ada yang hanya menggunakan 2 komponen yang sama lagi, 2 komponen yang kapasitasnya sama, ditempelin terus diklaim bisa membuat mobil atau semua mobil motor, mobil semua cc, bensin dan diesel. Saya jadi aneh di situ tuh loh. Terus kenapa sih yang video kemarin saya udah terangkan untuk kegunaan dan fungsi. Jadi saya di sini hanya menceritakan batasan-batasan fungsinya gitu loh. Kalau tadi yang power regulator itu hanya untuk bensin sampai 1008 cc, yang pro bensin dan diesel 3000 cc. Kalau yang ini 1000 sampai 10.000 cc dan fungsi-fungsi kabelnya, kenapa kabel berbeda gitu ya. Oke, dari keterangan saya masalah stabilizer aki cukup sekian dulu untuk kategori-kategorinya dan tipe-tipenya. Mungkin untuk selanjutnya saya akan membahas lagi tentang kelistrikan mobil, mana kelistrikan yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang harus dihindari gitu ya, mana yang nggak boleh dipakai, itu banyak macamnya. Luas. Kalau kita bahas masalah kelistrikan mobil itu sangat luas, nggak sesimpel yang kadang-kadang orang bengkel ini mah gampang kelistrikan, nggak sesimpel itu. Kalau hanya untuk mengetahui bahwa ini ada setrum ini tidak, itu jangan usah pakai tester, pakai bola lampu juga ketahuan. Oke, sekian dulu dari saya, Junaid John Muhammad Siddiq, Hybrid CX10. Oke.